Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita akan belajar usulul fiqh insyaallah ta'ala, masuk pada bab yang ketiga, yaitu tentang al-ilmu. Tentang al-ilmu wal-dhann, ilmu dan dhann. Kenapa perlu dibahas bab ini? Dikarenakan pada bab yang pertama, yaitu tentang definisi al-fiqh, adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah, mengenal hukum-hukum syar'i, dan itu mencakup pengenalan dalam bentuk ilmu ataukah dalam bentuk dhann. Dan sebagian orang mengira dhann yang dimaksud adalah dhann yang terlarang untuk diikuti. Sebagaimana dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran melarang untuk mengikuti adh-dhann. Akan tetapi hakikatnya bukan itu yang dimaksud. Sebab ternyata dhann itu ada bertingkat-tingkat. Ada yang dibolehkan untuk diikuti dan ada yang tidak dibolehkan. Baik, maka ini perlu dipahami dengan baik. Al-ilmu, qala asy-syekh rahimahullahu ta'ala, ta'rifuhu, definisi al-ilmu. Ilmu itu adalah idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Mengetahui sesuatu sesuai hakikatnya dengan pengetahuan yang pasti. Tidak ada keraguan padanya sedikit pun. Ini yang dimaksud dengan al-ilmu. Mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Ala ma huwa alaih, sesuai hakikatnya. Idrakan jaziman, dengan pengetahuan yang pasti. Baik. Dan yang dimaksud dengan sesuatu di sini adalah sesuatu yang mungkin diketahui. Adapun yang tidak mungkin diketahui, maka itu sudah keluar dari kemampuan kita. Contohnya adalah tentang kaifiyatu sifatillahi azza wa jalla. Kaifiyah atau bentuk sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti bagaimana Allah beristiwa. Tidak ada yang mengetahuinya. Tetapi makna istiwa itu mungkin diketahui, dipahami maknanya, yaitu al-ulu, wal-irtifa, wal-istiqrar. Ini makna al-istiwa. Tetapi bagaimana Allah beristiwa tidak diketahui. Maka yang dimaksud sesuatu di sini adalah sesuatu yang mungkin diketahui. Baik. Kaidraki annal kulla akbaru minal juz'i. Syekh memberikan contoh. Seperti mengetahui bahwasannya keseluruhan itu lebih besar daripada sebagian. Ini jelas adalah sebuah ilmu yang sesuai kenyataan dan diyakini dengan pasti. Tidak ada keraguan padanya. Yang namanya keseluruhan pasti lebih besar daripada sebagian. Seluruh bagian masjid lebih besar daripada separuh masjid. Ini contoh. Sudah tidak ragu lagi. Orang yang punya akal sehat enggak ragu lagi. Wa anna niyata syartun fil ibadah. Dan pengetahuan bahwasannya niat itu merupakan syarat ibadah. Kita semua tahu niat adalah syarat ibadah. Dan kita tahu itu dengan kepastian berdasarkan dalil yang ada, sesuai hakikatnya. Maka itu namanya ilmu. Fa kharaja biqaulina idraku syai', maka keluar dengan ucapan kita mengetahui sesuatu, adamul idrak bil kulliyah, tidak mengetahui secara menyeluruh. Jadi maksudnya mengetahui sesuatu, tahu betul semuanya, bukan separuh aja pengetahuannya. Kalau hanya tahu separuhnya, tidak seluruhnya, maka tidak dinamakan dengan ilmu. Wa yusamma al-jahl al-basit. Itu dinamakan dengan jahal yang ringan, bodoh yang ringan. Kalau tahu sebagian, namun tidak tahu sebagian, itu bodoh yang ringan. Mithlu an yus'ala, seperti apabila seorang ditanya, mata kanat ghazwatu badrin, kapan terjadi perang Badar? Fayaqulu la adri. Lalu dia mengatakan saya tidak tahu. Ini kebodohan yang ringan. Kenapa dikatakan kebodohan yang ringan? Karena dia tidak tahu, dia tidak tahu. Dia tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Ini kebodohan yang ringan. Sehingga apa? Dia mau belajar, dia mau cari tahu, dia sadar dirinya, dia mengerti kedudukan dirinya. Ini bodoh yang ringan. Wa kharaja biqaulina ala ma huwa alaih, dan keluar dengan ucapan kita ala ma huwa alaih, sesuai hakikatnya, idrakuhu ala wajhin yukhalifu ma huwa alaih, mengetahui sesuatu namun bertentangan dengan kenyataannya, bertentangan dengan kebenaran.
Wa yusammal jahlal murakkab. Dan ini dinamakan dengan jahil kuadrat. Bodoh pangkat 2. Bodoh kuadrat. Bodoh bertingkat. Mithlu an yus'ala. Seperti apabila seorang ditanya, mata kanat gazwatu badrin, kapan terjadi perang Badar? Fayaqulu, lalu dia menjawab, fis sanati tsalitsah minal hijrah. Pada tahun ketiga Hijriah. Yang benar kapan? Tahun kedua. Baik. Ditanya dan dia menjawab tidak sesuai dengan kenyataannya, maka ini jahil murakkab. Artinya apa? Dia tidak sadar kalau dirinya tidak tahu. Maka dikatakan dengan jahil kuadrat. Iya. Padahal yang semestinya kalau dia tidak tahu, hendaklah dia mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Wallahu a'lam. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang seorang berbicara tanpa ilmu. Wala takfu ma laysa laka biha ilmun. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak memiliki ilmu tentangnya. Oleh karena itu, bodoh yang bertingkat ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya dan lebih jelek daripada bodoh yang pertama, sebab orang seperti ini tidak mengerti keadaan dirinya, tidak mengenal dirinya sendiri. Iya. Wa kharaja biqaulina idrakan jaziman, dan keluar dengan ucapan kita idrakan jaziman, pengetahuan yang pasti. Idraku syai' idrakan gairu jazim, mengetahui sesuatu tetapi tidak pasti, tidak yakin. Bihaitsu yahtamilu indahu ay yakuna ala ghairi alwajhi alladhi adrakahu. Bihaitsu yahtamilu indahu ay yakuna ala ghairi alwajhi alladhi adrakahu. Yaitu ketika di sisinya sendiri masih ada kemungkinan bahwasannya apa yang dia ketahui itu bertentangan atau hakikatnya tidak seperti yang dia ketahui. Seorang sudah mengetahui suatu perkara, tetapi dia belum bisa memastikan. Dia masih ragu. Nah, ragu ini ada bertingkat-tingkat. Maka jika keadaannya demikian, fala yusamma dzalika ilman. Hal itu tidak bisa dikatakan sebagai ilmu. Ilmu itu sudah yakin, pasti. Tidak ada keraguan lagi padanya. Sekarang kita lihat bentuk-bentuk keraguan. Ada tingkatannya, ada 3 tingkatan. Yang pasti, apabila seorang ragu, maka itu belum dinamakan dengan ilmu. Ilmu itu sudah dia yakin pasti. Dia yakin kebenarannya. Summa in tarajjaha indahu ahadul ihtimalain. Kemudian, apabila menjadi kuat di sisinya salah satu kemungkinan. Farrajih dhannun. Maka kemungkinan yang paling kuat itu adalah dhann. Ini yang tertinggi. Yang pertama, apabila seorang mengetahui sesuatu dalam 2 kemungkinan, dan dia dapat merajihkan, menguatkan. Di antara kemungkinan A dan B, dia lebih cenderung kepada A. Lebih kuat kecenderungannya kepada A. Maka A ini dinamakan apa? Dhann. Wal marjuh wahmun. Sedangkan yang lemah itu namanya waham. Yang lemah tadi apa? B. Ada 2 kemungkinan. Ini A atau B yang saya pilih. Dia kecenderungan kuat ke A. Sementara ke B, dia tidak cenderung. Atau lemah kecenderungannya. Maka B dinamakan dengan apa? Waham. Wa intasawal amran fahuwa syakkun. Tetapi apabila ternyata pilihan A dan B tidak bisa dia kuatkan, mana yang harus dia pilih, tidak ada kecenderungannya sama kedua-duanya, maka itu barulah dinamakan dengan apa? Syakkun. Dengan syakkun. Iya. Ini tingkatan daripada keraguan. Ada yang namanya dhann, ada yang namanya waham, ada yang namanya syakkun. Kalau dalam bahasa Indonesia namanya satu saja. Apa namanya? Ragu. Tapi kalau dalam bahasa Arab atau dalam lisan syariah, itu keraguan itu bertingkat-tingkat. Iya. Akan tetapi kadang-kadang waham dan syakkun juga dinamakan dengan dhann. Harus dipahami. Kadang-kadang waham dan syakkun juga dinamakan dengan dhann. Sehingga harus kita lihat hakikatnya. Harus kita lihat hakikatnya. Ini pantas sebagai dhann, pantas dikatakan waham, atau pantas dikatakan sebagai syak. Baik. Sehingga kalau ada orang yang mengatakan, kenapa kalian membolehkan seseorang mengikuti dhann di dalam hukum-hukum syariat? Ini sudah pernah kita singgung dalam pembahasan mustalahul hadis tentang hadis-hadis yang ahad. Bantahan kepada Hizbut Tahrir, Mu'tazilah dan semisalnya. Tidak mau mengambil hadis ahad dengan alasan dhann. Maka kita katakan, jawabannya adalah, dhann itu hanya diperbolehkan idza ta'azzara al-yakin. Apabila tidak memungkinkan keyakinan di situ, kepastian. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha.
Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Kemampuannya sampai di dhon. Maka diamalkan dhon itu. Dia tidak sampai pada derajat yakin. Demikian pula firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sekemampuan kalian. Bahkan di dalam as-sunnah jelas-jelas ketika Nabi SAW membimbing seorang yang ragu di dalam sholatnya. Ya, sebagai contoh, ragu. Ini sudah rakaat ketiga atau keempat. Maka kata Nabi SAW, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falyataharra as-shawab, thumma liyabni 'alaih." Apabila seorang dari kalian ragu dalam salatnya, maka hendaklah dia berusaha untuk mencari kemungkinan mana yang benar, mana yang paling kuat, mana kecenderungan hatinya yang lebih kuat. Kemudian dia bangun hukum di atasnya. Ya, misalkan dia sudah salat 3 atau 4, dia cenderung lebih kuat hatinya 3. Maka dia bangun hukum di atasnya. Maksudnya apa hukum di atasnya? Dia harus nambah 1 lagi. Iya. Dalam keadaan dia tidak yakin pasti. Ini nggak bisa dikatakan ilmu. Karena dia tidak yakin pasti. Cuman dia rojikan. Ini saya lebih cenderung. Salat saya baru 3 rakaat. Iya. Maka dalam keadaan dia tidak mampu untuk sampai kepada derajat keyakinan. Maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Demikian pula syubhat mereka. Mereka katakan di dalam Al-Quran, Allah mencela orang-orang yang mengikuti dhon. Seperti dalam surat Al-An'am ayat ke-116. Iyattabi'una illa dhanna. Allah mencela orang-orang yang mengikuti dhon. Tidaklah yang mereka ikuti itu kecuali persangkaan. Kecuali dhon. Tidaklah yang mereka ikuti kecuali dhon. Maka dijawab bahwasannya dhon yang dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu maksudnya adalah dhon yang tidak dibangun di atas qarinah-qarinah. Ini jawabannya. Yang tidak dibangun di atas qarinah-qarinah atau petunjuk-petunjuk, penguat-penguat. Ini makna qarinah. Petunjuk-petunjuk atau penguat-penguat yang bisa menguatkan dhon tersebut. Oleh karena itu, ada dalil yang menunjukkan bahwasannya tidak semua dhon itu dosa. Tidak semua dhon itu dosa. Yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat ke-12. Inna ba'da dhanni ithmun. Sesungguhnya sebagian daripada dhon itu adalah ithim, dosa. Itulah yang dimaksud dengan apa? Al-waham, prasangka yang bertentangan dengan sesuatu yang rajih. Yarhamukallah. Iya. Jadi bukanlah dhon seperti itu yang dimaksudkan, tetapi dhon yang rajih, bukan dhon yang marjuh. Baik. Dan bahkan kebanyakan dari permasalahan fiqhiyah, masalah-masalah fikih, itu adalah dhon. Itu adalah dhon. Baik. Sehingga kita harus memilih mana yang dalil-dalilnya lebih kuat. Di antara 2 pendapat. Di antara 2 pendapat. Kita harus memilih mana dalil-dalilnya yang lebih kuat. Maka jika kita dapati dalil-dalilnya lebih kuat, itulah dinamakan dengan dhon. Sedangkan dalil-dalil yang lemah, itu namanya waham. Iya. Oleh karena itu, rincian hukumnya, kalau kita sampai pada dhon yang rajih, dengan qarinah-qarinah, petunjuk-petunjuk yang ada, maka harus kita amalkan. Harus kita ambil dia. Tetapi, kalau ternyata marjuh, pendapatnya marjuh, jangan kita amalkan. Demikian pula, kalau masih berupa syak, kita masih ragu. Pendapat A atau B yang benar. Maka dua-duanya kita tidak amalkan. Itu namanya tawakuf. Itu namanya tawakuf. Tidak membenarkan dan tidak pula menyalahkan. Tidak membenarkan dan tidak pula menyalahkan. Itu namanya tawakuf. Iya. Wa bihadza, kata Syekh rahimahullah, oleh karena itu tabayyana, menjadi jelas anna ta'alluqal idrak bil asya' kal'ati. Bahwasannya hubungan pengetahuan dengan sesuatu itu perinciannya sebagai berikut. Yang pertama, ilmun. Ini tingkatan yang paling tertinggi. Wa huwa idraku syai' ala ma huwa alaihi idrakan jaziman. Yaitu mengetahui sesuatu sesuai kenyataannya dengan pengetahuan yang pasti. Yakin benar. Yang kedua, jahlun basit. Kebodohan yang ringan. Wa huwa adamul idrak bil kulliyah. Yaitu tidak mengetahui secara menyeluruh. Hanya mengetahui sebagiannya saja. Yang ketiga, jahlun murakkab. Jahil bertingkat. Bodoh kuadrat. Wa huwa idraku syai' ala wajhin yukhalifu ma huwa alaih. Yaitu mengetahui sesuatu tidak sesuai dengan hakikatnya. Mengetahui sesuatu tapi tidak sesuai dengan kebenarannya. Yang keempat, dhannun.
wa huwa idraku syai' ma'ihtimali diddin marjuhin, yaitu mengetahui sesuatu bersama kemungkinan bertentangan dengan marjuh, dengan sesuatu yang pendapat yang lemah. Yang rajih bertentangan dengan pendapat yang lemah. Iya. Yang kelima, waham. Wa huwa idraku syai' ma'ihtimali diddin rajih. Waham adalah mengetahui sesuatu dengan kemungkinan lawannya adalah atau bertentangan dengan sesuatu yang rajih. Bertentangan dengan sesuatu yang lebih kuat. Yang keenam adalah syakkun. Wa huwa idraku syai' ma'ihtimali diddin musawin. Mengetahui sesuatu bersama dengan kemungkinan apa yang dia ketahui itu bertentangan dengan sesuatu yang sama. Yang sama nilainya. Tidak rajih dan tidak marjuh. Tidak ada yang bisa dirajihkan dan tidak ada yang bisa dimarjuh. Iya. Maka ini namanya syakkun. Baik. Aqsamul ilmi. Pasal yang berikutnya, aqsamul ilmi. Pembagian ilmu. Kata Syekh Hafidh rahimahullahu ta'ala, yanqasimul ilmu ila qismain. Daruri wa nadhari. Ilmu itu terbagi menjadi dua bagian. Daruri dan nadhari. Fad-daruri, maka yang dimaksud dengan daruri, ma yakunu idrakul ma'lum fihi daruriyan. Adalah sesuatu yang mengetahui hal itu adalah sebuah perkara yang daruri. Ya, sangat penting sekali. Artinya yang tidak mungkin tidak, pasti diketahui. Bihaitsu yattarru ilaihi min ghairi nadhrin wal istidlalin. Di mana seseorang berada dalam keadaan dipaksa untuk mengetahui. Artinya sudah seakan-akan dia terpaksa mengetahui sesuatu tersebut tanpa melihat dan tanpa berdalil lagi. Artinya dia tidak perlu belajar untuk mengetahui hal itu. Kal ilmi bi annal kulla akbar minal juz'i. Seperti pengetahuan tentang keseluruhan itu lebih besar daripada sepotong, daripada sebagian. Kapan kita pernah belajar ini? Hah? Pernah enggak? Mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 SD guru enggak pernah menerangkan anak-anak yang namanya satu lebih banyak daripada setengah. Dengan sendirinya kita ketahui. Kenapa? Karena Allah berikan kita akal. Enggak perlu belajar. Yang namanya satu ruangan pasti lebih besar daripada setengah ruangan. Iya. Wa annan nara haratun. Demikian pula pengetahuan kita bahwasannya api itu panas. Tidak pernah diajarkan di SD, di SMP, apalagi SMA bahwa api itu panas. Semua orang sudah tahu. Wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Dan pengetahuan kita bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ini, walaupun ini nisbi. Sebab, tergantung dia hidup di mana. Kalau dia hidup di negeri kaum muslimin, di kampung Islam, jelas. Ini sudah tidak perlu lagi dia cari dalilnya. Dari kecil dia sudah ditanamkan. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nggak perlu dia lagi dia cari dalilnya. Dia harus berdalil. Dalilnya ini, dalilnya itu. Artinya ini sudah betul-betul daruri, penting sekali. Sehingga tidak ada keraguan lagi padanya. Baik. Ini contoh lain seperti kewajiban sholat 5 waktu. Kalau orang tinggal di keluarga muslim, tinggal di negeri muslim, tinggal di kampung Islam, maka dia tidak butuh lagi untuk melihat kepada dalil. Semua orang mengatakan sholat 5 waktu itu wajib. Dia tidak butuh lagi untuk melihat dalil untuk membuktikan. Mana sih buktinya sholat 5 waktu itu wajib? Maka ini dinamakan dengan ilmu daruri. Yang kedua, wan-nadhari. Yang maksud dengan ilmu an-nadhari adalah ma yahtaju ila nadhrin wastidlalin. Sesuatu yang membutuhkan penelitian, nadhar, melihat atau meneliti, wastidlalin, dan pendalilan. Contohnya apa? Kal ilmi biwujubin niyah fis salah. Seperti ilmu tentang wajibnya berniat di dalam sholat. Ini seorang tidak tahu sampai dia melihat dalilnya. Innamal a'malu binniyat. Kemudian dia lihat penjelasan para ulama. Innama itu adatul hasar. Maka ini bermakna kalau tidak ada niat berarti amalan-amalannya tidak dianggap. Amalan-amalannya tidak dianggap. Butuh keterangan seperti ini. Sehingga butuh dia meneliti, butuh dia berdalil, sehingga dia sampai pada kesimpulan bahwasannya niat itu termasuk syarat solat. Termasuk syarat solat. Baik. Dan faidahnya apa? Kita membedakan antara daruri dan nadhari. Faidahnya adalah, kalau ilmu itu sudah sampai pada tahap daruri, maka tidak ada kemungkinan lagi untuk diingkari. Tidak ada kemungkinan lagi untuk diingkari. Bahkan sebagian ulama mengatakan, termasuk kekufuran orang yang mengingkari al-ma'lum minad din bid-darurah. Ini banyak dalam kitab-kitab para ulama istilah seperti ini.
Ma'lum minad din bid darurah. Sesuatu yang sudah tidak mungkin tidak diketahui. Ya. Kurang lebih seperti itu kalau kita terjemahkan. Ma'lum minad din bid darurah. Suatu ajaran yang agama yang tidak mungkin tidak diketahui. Karena anak TK saja bisa tahu. Anak SD saja sudah tahu. Sehingga kalau ada orang dewasa yang mengingkari hal itu, maka dia kafir. Contohnya apa? Dia mengingkari kewajiban sholat misalkan. Anak SD saja tahu, tapi dia mengingkari. Ini ma'lum minad din bid darurah. Diketahui dari agama ini secara daruri. Tidak mungkin tidak dia tidak ketahui. Sebetulnya dia sudah tahu, cuma dia memang mengingkari. Iya. Kemudian, ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, orang yang mengklaim suatu ilmu nazari, dia harus menguatkannya dengan dalil. Dia harus menguatkannya dengan dalil. Iya. Sebab di situ masih mengandung apa? Mengandung sebuah penyangkalan, sebuah pengingkaran dari orang-orang yang jahil. Ya. Sehingga dia harus memiliki dalil untuk menetapkan hal itu dan membantah mereka. Iya. Ini faedahnya kita membedakan antara daruri dan nazari. Alhamdulillah, kita sudah selesai dari penjelasan tentang al-ilmu. Fi iskal? Soal. Itu permasalahannya lain. Ya, al-yaqin adalah ilmu. Asyak, ragu, tidak mungkin menghilangkan ilmu. Itu jelas. Kalau dihubungkan dengan pembahasan kita, jelas sekali. Iya. Dan ini contoh yang bagus. Keyakinan tidak bisa menghilangkan keraguan. Contohnya apa? Ketika sholat, terus, iya. Antum sudah sholat misalkan 3 dan 4. Oh, anak paham maksud antum. Itu, kaidah itu berlaku ketika kita tidak bisa merojihkan. Ya. Ketika kita tidak bisa merojihkan. Saya sholat 3 atau 4. Maka dikembalikan kepada kaidah tersebut. Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yakinnya berapa? Pasti 3, nggak mungkin 4. Nggak mungkin 4. Itu yang yakin. Kembali ke situ. Itu ketika antum ragu. Ketika dalam posisi Kalau sama syak. Kalau dalam posisi syak. Kalau dalam posisi antum syak 3 atau 4. Tidak bisa antum merojihkan, baru dikembalikan kepada kaidah tersebut. Iya. Tetapi kalau antum bisa rojihkan, saya sudah 4. Nggak perlu dengan kaidah itu. Iya. Saya sudah 4. Ya sudah, selesai sholatnya. Sujud sahwi disunahkan bagi yang ragu. Fahimtum? Baik. Fiskal? Ma fiskal? Baik. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.